Tiga satria berdiri diam di bawah salib. Helm mereka tertutup, tak tampak wajah, hanya bayangan. Lalu, api, desa terbakar, anak-anak menenges, kepala tergantung di gerbang kota. Mereka bersumpah melayani Tuhan, tapi yang mereka bawa adalah perang Ordo Templar, dikenal sebagai lambang keberanian Kristen dalam perang salib. Mereka berjubah putih dengan salib merah, bertempur hingga titik darah terakhir. Tapi di balik semua itu, tersembunyi sistem kekuasaan yang menyerupai mafia gereja. Mereka menciptakan sistem keuangan canggih, menyimpan harta roja-roja, mengatur utang piutang Eropa, diduga menyimpan dokumen rahasia yang bisa mengguncang tata di balik dinding markas mereka. Ada penjara bawah tanah, interogasi brutal, dan ritual inisiasi yang masih diperdebatkan, hingga kini tahun 1307. Semuanya runtuh. Templar dituduh menyembah Baphomet, melakukan ritual sesat, dan bahkan praktik homoseksual massal. Paus dan Raja Prancis bekerja sama membubarkan mereka. Hospitaller dikenal sebagai perawat, pelayan umat Kristen yang terluka. Mereka merawat di Yerusalem, Siprus, hingga Malta. Tapi di balik amal mereka, tersimpan kendali politik dan ekonomi yang mematikan di Malta. Mereka memberlakukan pajak tinggi, rakyat lokal bekerja di bawah tekanan, dan para budak Muslim Afrika dipaksa membangun kapal perang dan benteng raksasa dalam diplomasi. Mereka jadi perantara perdamaian, tapi juga menculik, menyandera, dan menahan tokoh-tokoh penting di penjara bawah tanah Hospitaller. Bukan cuman ordo spiritual, mereka adalah negara militer kecil dengan kapal, tentara, dan misi kekuasaan. Di antara semua ordo, Teutoniklah yang paling kejam. Mereka datang ke Prusia, Lituania, dan Baltik. Bukan untuk membela, tapi untuk mengubah. Bangsa pagan yang menolak dibaptis dibantai, desa dibakar, bahasa lokal dilarang, kepercayaan tradisional dilenyapkan mereka, bangun benteng dan menjajah dengan dalih penyebaran iman. Negara yang mereka dirikan bukan spiritual, tapi totaliter. Pajak wajib, hukum keras, kematian untuk penolak. Bahkan sejarawan gereja pun mengaku ordo ini lebih mirip mesin perang daripada pelayan Tuhan. Narasi sejarah ditulis oleh pemenang, dan Eropa abad pertengahan dikuasai oleh gereja dan kerajaan Kristen. Banyak dokumen dibakar saat pembubaran Templar, banyak kebenaran dikubur demi menjaga citra yang bertahan. Adalah Ksatria Polowan, Muslim masuk pagan, biadab tapi sejarah sejati, tak pernah sesederhana itu. Templar, Hospitaller, Teutonic, tiga ordo yang lahir dari iman, tapi tumbuh dalam kekuasaan. Mereka membawa doa dan pedang. Mereka membangun rumah sakit dan penjara. Mereka menyebarkan salib dan api, dan dalam bayang-bayang mereka berdiri jejak kekuasaan yang masih menggema sampai hari ini. Like kalau lo percaya, sejarah harus dibuka apa adanya. Subscribe bro, karena kita nggak akan berhenti di permukaan. Kita gali sisi gelap sejarah manusia.